Di tengah perjalanan tim PTUN 14, kami sedang menjalankan misi penting, mencari kebenaran tentang asas-asas hukum acara dalam peradilan tata usaha negara. Tapi, ada rumor bahwa salah satu dari mereka belum paham asas PTUN loh. Saya Gala Dedek Christian dengan nomor absen 10 dan NIM 23080010140. Saya Azari Salomita Fodi dengan nomor absen 17 dan NIM 23080010419. Saya Eki Lestari dengan nomor absen 23 dan NIM 23080101827. Saya Nesya Natali Pangaribuan dengan nomor absen 41 dan NIM 23080101863. Hey, semuanya tenang dulu. Sebelum kita saling tuduh, mari kita bahas apa sih inti dari hukum acara PTUN dan asas-asasnya. Betul, soalnya tanpa asas, hukum itu kayak kapal tanpa arah, bisa nyasar ke pahat lain. Jadi, misi kita hari ini memastikan semua asas PTUN bisa kita pahami bareng, biar nggak ada yang salah langkah. Oke, kalau begitu emergency meeting dimulai. Sebelum kita memasuki kapal untuk memulai petualangan, kita akan menjelaskan pendapat dari dua ahli terkemuka. Pertama, ada dari Sajib Toraharjo. Beliau berpendapat bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan. Maka, hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Sedangkan Paul Scholten memberikan definisi asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Oke, aku mulai dulu ya. Dalam PTUN, setiap tindakan pemerintah itu dianggap sah sampai ada pembatalan lewat putusan pengadilan. Nah, ini nih yang disebut sebagai asas praduga rehmatik. Dasarnya ada di pasal 67 ayat 1 Undang-Undang PTUN. Bayangin aja, kayak kita dari kapal nih, semua dianggap crewmate dulu sampai ada bukti yang menunjukkan dia impostor. Wah, berarti nggak bisa asal nuduh ya? Benar, dan lanjut ke asas kedua. Gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN. Artinya, meskipun seseorang menggugat keputusan pejabat, keputusan itu tetap jalan terus. Kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Jadi, hukum tetap jalan, tapi tetap bisa dikontrol lewat pengadilan. Sekarang giliran aku. Asas pertama, audi et alteram partem, alias dengarkan juga pihak lain. Di PTUN, penggugat dan tergugat harus punya kesempatan yang sama buat ngomong dan didengar. Jadi nggak bisa sepihak. Ini kayak kalau kita debat siapa impostor. Semua harus dikasih ngomong biar adil. Terus kalau diem aja gimana? Nah itu resikonya, bisa disangka salah sendiri. Makanya asas ini penting buat jaga keadilan. Terus ada asas kesatuan beracara. Intinya, perkara sejenis punya pola beracara yang sama dari PTUN ke Mahkamah Agung. Jadi nggak bisa seenaknya. Ganti aturan di tengah jalan biar sistemnya peradilan itu tetap konsisten. Nah, sekarang bagian aku nih. Dua asas ini sering banget diujikan waktu kuliah. Pertama, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Artinya, hakim itu harus bebas, nggak boleh diintervensi oleh kekuasaan lain. Jadi, kalau di Among Us ada yang nyuruh vote tanpa bukti, itu pelanggaran asas kehakiman merdeka. Terus, ada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya, masyarakat bisa berperkara tanpa ribet, tanpa mahal, dan nggak makan waktu lama. Pasal 2 ayat 4, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kalau sidangnya kayak loading game Among Us, yang lama banget, ya melanggar asas ini.
Lanjut ke aku nih, bagian paling seru. Asas hakim aktif berarti hakim gak cuma duduk manis nunggu bukti, tapi aktif bantu menggali fakta hukum. Pasal 62 dan 63 UU PTUN. Kayak moderator Among Us yang nyari siapa impostor lewat diskusi aktif. Terus, asas sidang terbuka untuk umum. Semua putusan baru sah kalau diucapkan di sidang terbuka, biar transparan dan bisa diawasi publik. Berarti kalau sidangnya rahasia bisa bahaya dong. Bisa banget, bisa disalahgunakan. Lalu, asas peradilan berjenjang. Ada urutannya loh. Yang pertama, ke PT-UN. Terus ke PTT-UN. Dan yang terakhir ke MA. Jadi sistemnya kayak level game gitu. Naik terus kalau masih belum puas sama hasilnya. Asas objektivitas. Hakim itu harus netral, bahkan wajib mundur kalau punya hubungan keluarga sama pihak yang berperkara. Kalau enggak, keputusan bisa cacat hukum. Dan yang terakhir ada asas peradilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Nah, kalau asas ini menempatkan pengadilan sebagai ultimatum remedium, yang dimana penyelesaian melalui musyawarah hingga mencapai mufakat. Apabila musyawarah nggak sampai mufakat, baru deh penyelesaian melalui petun dilakukan. Wah, ternyata semua tim PTUN 14 bukan impostor loh, tapi paham banget soal asas hukum acara. Nah, bener tuh. Dari praduga rekmatik sampai asas objektivitas, semua penting buat jaga keadilan dan kepastian hukum. Dan yang paling keren, ternyata asas-asas ini nggak cuma teori, tapi juga jadi pedoman nyata buat hakim, penggugat, dan tergugat di PT-UN. Intinya nih, hukum acara PTUN itu ibarat sistem navigasi kapal. Kalau semua dijalankan dengan benar, pasti keadilan sampai ke tujuan. Misi selesai. Tim PTUN 14 berhasil memahami asas-asas hukum acara tanpa ada impostor di dalam mereka. Ingat, hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis, tapi yang dijalankan dengan keadilan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.